Pernah nggak sih lu ngerasa jualan itu susah banget? Udah ketemu klien, jelasin produk panjang lebar, ujung-ujungnya mereka bilang, nanti saya pikir-pikir dulu ya. Nah, di buku The Challenger Sale, karya Matthew Dixon dan Brent Adamson, mereka bilang, sebenarnya jualan itu bukan soal siapa yang paling ramah atau paling rajin ngikutin klien kemana-mana. Tapi justru, siapa yang bisa jadi challenger, yang bisa ngajarin, nge-challenge, dan ngontrol jalannya percakapan sama klien. Jadi gini, menurut buku ini, ada 5 tipe sales: relationship builder, hard worker, lone wolf, reactive problem solver, sama challenger. Banyak orang mikir yang paling sukses itu si relationship builder, yang jago banget membangun hubungan sama klien. Tapi, ternyata, justru yang paling sukses itu si challenger. Kenapa? Karena mereka nggak takut buat ngebantah atau kasih perspektif baru ke klien. Mereka ngajarin klien sesuatu yang baru, bikin klien mikir, oh iya juga ya, selama ini gue nggak kepikiran ke situ. Nah, si challenger ini punya 3 jurus utama: teach, tailor, sama take control. Gue jelasin satu-satu ya. Pertama, teach. Lo harus bisa ngajarin klien sesuatu yang mereka nggak tahu, tapi penting buat bisnis mereka. Jangan cuma ngomongin produk lo, tapi kasih insight atau sudut pandang baru. Misalnya, lo jual software accounting. Jangan langsung cerita fitur-fitur software lo, tapi coba kasih tahu gimana cara perusahaan-perusahaan lain bisa hemat waktu dan biaya dengan digitalisasi, dan kenapa yang manual itu udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Kedua, tailor. Lo harus bisa nge-custom pembicaraan lo sesuai situasi klien. Jangan pakai skrip yang sama ke semua orang. Misal, kalau klien lo perusahaan tas besar, lo bisa ngomongin efisiensi skala besar. Tapi kalau klien lo UKM, lo fokus ke solusi yang simple dan hemat biaya. Ketiga, take control. Ini nih yang kadang bikin orang Indonesia agak sungkan. Tapi penting banget, lo harus berani ngarahin pembicaraan. Jangan cuma ngikutin maunya klien terus. Kalau klien udah mulai ngeles, nanti deh saya pikir-pikir dulu. Lo harus bisa balikin lagi ke inti masalah. Tanyain, sebenarnya apa sih yang bikin bapak ibu ragu untuk ambil keputusan sekarang? Sekarang gue mau kasih contoh demonstrasi biar lebih kebayang. Misalnya, lo lagi jual software accounting ke Pak Budi, pemilik toko elektronik. Pak Budi, boleh saya sharing sedikit hasil riset kami tentang toko-toko elektronik di Jakarta. Banyak pemilik toko yang masih catat keuangan manual, padahal sekarang udah banyak kompetitor yang pakai sistem digital. Mereka bisa tahu stok barang, arus kas, bahkan keuntungan tiap hari. Nah, toko yang masih manual biasanya butuh waktu lebih lama buat hitung laba rugi, dan kadang suka ada selisih yang nggak ketahuan. Kalau bapak masih pakai sistem lama, bapak mungkin kehilangan peluang buat ambil keputusan lebih cepat dari pesaing. Pak Budi, wah iya juga ya. Tapi kan saya udah nyaman sama cara lama mas. Saya paham pak. Banyak klien kami juga awalnya mikir begitu. Tapi waktu mereka coba sistem digital, ternyata prosesnya lebih gampang dan hemat waktu. Bapak nggak perlu takut ribet, karena software ini bisa disesuaikan sama kebutuhan toko bapak. Bahkan, tim kami siap bantu instalasi dan training. Jadi bapak nggak perlu khawatir. Pak Budi, tapi saya masih mau pikir-pikir dulu mas. Boleh banget pak, tapi kalau boleh jujur, biasanya yang bikin ragu itu karena belum yakin sama manfaatnya, atau takut proses pindahnya ribet. Kalau boleh tahu, apa yang paling bapak khawatirkan dari pindah ke sistem digital? Nah, di situ lo tetap sopan, tapi lo juga nggak langsung mundur. Lo ajak Pak Budi buat ngomongin masalahnya lebih dalam, biar dia sendiri yang ngeluarin unek-uneknya. Dari situ lo bisa kasih solusi yang pas. Jadi intinya, jangan cuma jadi sales yang nurut aja sama klien. Lo harus punya value, punya insight yang bisa bikin klien tuh mikir, wah ternyata gue butuh juga nih produk lo. Challenger itu bukan berarti lo jadi songong atau ngegas, tapi lo benar-benar peduli sama kemajuan bisnis klien, dan lo berani kasih tahu apa yang mereka butuhin, walaupun itu nggak selalu enak didengar. Dari buku ini ada beberapa key takeaways yang bisa lo pegang.
Satu, jangan cuma fokus bangun hubungan, tapi fokus kasih value. Klien tuh lebih butuh insight daripada sekadar basa-basi. Dua, siapin materi atau data yang relevan buat ngajarin klien sesuatu yang baru. Jangan cuma ngomongin keunggulan produk lu, tapi kasih tahu kenapa solusi lu penting buat mereka. Tiga, selalu tailor pembicaraan lo. Setiap klien itu unik, jadi lu harus ngerti kebutuhan dan situasi mereka. Empat, jangan takut buat take control. Kadang lu perlu tanya hal-hal yang mungkin bikin klien mikir, tapi itu justru yang bikin mereka respect sama lu. Lima, proses jualan itu bukan soal ngejar-ngejar klien, tapi soal bantu mereka ngambil keputusan terbaik buat bisnis mereka. Gue tahu, jadi challenger itu nggak gampang. Apalagi kalau lo udah terbiasa jadi relationship builder. Tapi, pelan-pelan, lo bisa mulai dari hal kecil. Misal, sebelum ketemu klien, lo riset dulu tentang bisnis mereka. Cari tahu isu yang lagi mereka hadapi, terus siapin insight yang relevan. Pas ngobrol, jangan ragu buat nanya hal-hal yang lebih dalam. Biar klien lo juga ngerasa, wah, nih orang beneran ngerti masalah gua. Terakhir, jangan lupa, jadi challenger itu harus tetap sopan dan respect sama klien. Jangan sampai niat lo buat ngajarin malah jadi terkesan ngeremehin. Kuncinya, lo harus genuinely pengen bantu mereka berkembang. Oke? Segitu dulu sharing gue tentang The Challenger Sale. Semoga lo dapet insight baru dan bisa langsung praktek di dunia nyata. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman lo yang lagi belajar jualan, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.